Sebelum kita mulai, gue mau ngasih challenge dulu nih. Coba sebutin satu aja nama koperasi besar yang lu tahu dan brand produknya yang terkenal di Indonesia tuh apa. Coba tulis di kolom komentar. Gue kasih waktu buat lu mikir 5 detik. Oke, kita mulai ya. 3, 2, 1. 2,000 years later. Ya, waktu habis. Gimana? Udah? Koperasinya apa dan brand produknya apa? Bingung ya? Sama. Gue juga bingung sebenarnya. Paling buat lu yang sering main ke Bandung atau orang Bandung asli, mungkin bisa jawab KPBS Pangalengan yang produknya susu KPBS. Tapi, apakah KPBS ini seterkenal brand bisnis yang lain? Jawabannya udah pasti, enggak. Yang tahu cuma orang Bandung, pernah main ke Bandung, atau yang punya ikatan sama KPBS. Beda sama brand susu lain yang hampir semua orang tuh tahu nama brandnya. Ya, intinya dikit banget lah koperasi di Indonesia yang dari skala udah lumayan gede dan produknya terkenal. Sekarang, kita coba bandingin sama korporasi atau perusahaan. Nama-nama kayak BCA, Astra, Aqua, BRI, Indofood, Alfamart, dan lain-lain. Hampir semua orang familiar sama nama-nama ini. Bahkan, brand dari luar negeri kayak Apple, Nike, Samsung, tinggal sebut aja. Semua orang, gue jamin bakal fasih buat nyebutin 100 nama perusahaan juga. Nah, korporasi-korporasi tadi bukan cuma sekedar dikenal, tapi saat ini posisinya udah jadi brand top of mind di masyarakat. Brand top of mind tuh kayak merek yang pertama kali terlintas di dalam pikiran kita saat kita mikirin suatu produk. Misal nih ya, kalau kita mau beli air minum, yang kepikiran pertama tuh ya Aqua, kalau enggak Le Mineral. Kalau misalkan kita nyari HP yang bagus, yang terlintas di pikiran kita ya iPhone, Samsung, atau Xiaomi. Kalau lu pengusaha UMKM, ketika lu butuh sokongan pinjaman modal, yang diinget pertama kali tuh ya produk KUR dari BRI. Atau biar sama kayak contoh di awal tadi, brand susu yang udah top of mind di masyarakat tuh bukan susu KPBS guys, tapi malah Denkau, Ultramilk. Dan kalau susu yang punya citra kesehatan, yang dipikiran orang tuh ya susu beruang atau Bear Brand ya. Itu loh, yang susunya susu sapi, brandnya susu beruang, tapi iklannya iklan naga. Yang kita tahu, koperasi tuh top of mind di kita tuh sebagai rentenir dan kasus. Ya begitulah, ya kan? Sekarang kita coba geser ke dunia karir. Misal, kita ditanya pengen kerja di koperasi atau korporasi. Sebelum gue jawab korporasi, kalau gue ditanya gitu, langsung gue nyelutup gini nih. Ngapain kerja di koperasi? Itu bakal lihat digaji. Ntar jadi apa? Kayaknya suram deh. Emang gini kok kenyataannya. Terus kenapa kita cenderung milih korporasi? Ya karena korporasi itu sekarang udah jadi simbol prestis, simbol kesuksesan, dan disitulah jaminan masa depan tuh ada. Kerja di perusahaan besar, rasanya tuh gengsi sosialnya otomatis naik. Ada rasa bangga ketika kita pakai seragam, name tag, atau sekedar bilang, gue kerja di Astra nih, gue kerja di BCA nih, gue kerja di BRI nih, ya kan? Kalau di koperasi, ya lu jawab sendirilah. Kedua, karir path dan gaji. Arah karirnya itu jelas, gajinya pasti naik kalau misalkan performa kita bagus. Dan tentunya ada jenjang karir dari bawah sampai ke atas yang bisa lu rencanain. Ketiga, tentunya adalah jaringan profesional. Di korporasi, kita bakal banyak ketemu orang-orang hebat, orang-orang dari latar belakang pendidikan yang tinggi, beragam, dan tentunya kita bisa belajar langsung dari mereka yang udah berpengalaman. Tiap hari tuh rasanya kayak diri gua tuh atau diri kita tuh ngerasa tertinggal. Nah tapi, dari perasaan tersebut, kita jadi terpicu buat upgrade diri terus-menerus, dan secara gak langsung, tiap hari tuh kita sebenarnya naik level. Terus yang keempat, budaya kerja. Di perusahaan atau korporasi, semuanya tuh udah tertata, ada SOP-nya, target, penilaian, sampai evaluasi. Hal ini bukan berarti perusahaan tuh kaku, tapi karena memang sistemnya dibikin kayak gini, biar semua orang tuh tahu batasan tugas, biar sesuai job desk, dan walhasil perusahaan dan juga karyawan-karyawannya bisa mencapai target dengan efisien. Sebenarnya banyak sih korporasi yang nggak ada SOP juga, terutama di tingkat menengah ke bawah ya, ataupun cabang-cabang perusahaan besar yang ada di bawah, tapi tetap aja gitu, koperasi tentunya jauh lebih banyak. Dan yang terakhir tentunya adalah adaptasi perkembangan zaman. Perusahaan besar tuh tahu banget gimana caranya nyesuaiin diri sama perkembangan zaman, perkembangan pasar. Mereka tuh adaptif, terus berinovasi, dan itu bikin karyawan ngerasa ikut tumbuh bareng sama perusahaannya. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah koperasi di Indonesia tuh punya value yang dimiliki oleh korporasi tadi? Ya, lo pada udah tahu jawabannya kan?
ini adalah gambaran orang-orang yang mau berkarir di koperasi dan korporasi di zaman ini. Nah, tentunya mayoritas bakal lebih tertarik ke korporasi kan? Bentar. Salah deh. Kayaknya kurang tepat meme ini. Gue revisi dulu. Nah, yang lebih benar yang ini nih. Dah, cukup crosstiknya. Jadi sebenarnya masalah koperasi di Indonesia tuh apa sih? Apakah ini soal modal? Bukan. Apakah ini soal teknologi? Bukan juga. Terus apakah ini soal dukungan pemerintah? Ini justru konyol gitu. Koperasi tuh justru paling dimanja sama pemerintah. Tiap tahun tuh pasti selalu ada program pemberdayaan, bantuan modal bergilir. Kemudian pemerintah bahkan sampai nge-hire pegawai non-PNS tiap tahun loh. Hampir di tiap daerah buat ngedampingin koperasi-koperasi hanya sekedar buat ngelengkapin berkas administrasi. Jadi ini bukan soal gak ada dukungan pemerintah ya. Malah pemerintah tuh udah terlalu sering nyuapin mereka. So, balik lagi ke pertanyaan. Jadi apakah di sini sudah kelihatan akar masalah koperasi di Indonesia tuh apa? Kamu nanya. Jadi jawabannya adalah anggotanya. Ya, betul, anggotanya. Dalam hal ini termasuk juga SDM pengurus dan juga pengawasnya. Mereka lah biang keladi akar dari semua permasalahan koperasi di Indonesia. Loh, kok malah anggotanya yang salah? Sabar dulu, jangan baper duluan. Ini bukan soal nyalahin, tapi memang ini adalah realita yang terjadi di lapangan. Karena kenyataannya, mau itu modal, teknologi, sampai dukungan pemerintah, semua itu gak akan berarti apa-apa kalau yang megang kendali, kalau yang punya koperasi itu justru gak ngerti gimana cara ngelolanya, gak ngerti tugas dan wewenangnya tuh apa, nggak ngerti masuk koperasi tuh ngapain sih, tahu-tahu jadi anggota gitu kan. Iya kan, sepakat kan? Nah, di episode kedua nanti kita bakal ulik lebih dalam lagi nih soal biang keladi koperasi di Indonesia. Oke, gitu aja, bye bye.